Kita coba bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita akan bahas pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lihat dulu bentuknya. Bentuk pertidaksamaan itu ada 3. Bentuk yang pertama adalah ruas kirinya pakai mutlak dan ruas kanannya sebuah angka. Mungkin aja tandanya pakai kecil sama atau kurang dari atau sama dengan. Bisa juga mungkin tandanya adalah lebih atau sama dengan. Nah, untuk yang kurang dari C dengan C-nya lebih dari 0, maka kita akan punya sifat untuk menyelesaikannya adalah fx lebih atau sama dengan min C, tapi kurang atau sama dengan C. Tapi kalau C-nya negatif, maka tidak ada solusi untuk pertidaksamaan ini. Nah, kemudian kalau mutlak fx-nya lebih dari C, maka sifat yang akan kita gunakan adalah fx kurang atau sama dengan min C, atau fx-nya lebih dari atau sama dengan C. Nah, bentuk yang kedua adalah ruas kirinya fungsi mutlak, ruas kanannya juga fungsi mutlak. Kemudian tanda ketidaksamaannya mungkin kurang, mungkin lebih, mungkin kurang atau sama dengan, mungkin lebih atau sama dengan. Maka kita akan gunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat untuk menyelesaikannya, untuk bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang ketiga adalah ruas kirinya mutlak, ruas kanannya sebuah fungsi linear tapi tidak ada mutlaknya. Nah, tanda ketidaksamaannya mungkin aja kurang dari, lebih dari, kurang atau sama dengan, atau lebih atau sama dengan. Nah, sama dengan bentuk kedua, kita akan menggunakan sifat bahwa mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat untuk menyelesaikannya. Tapi untuk bentuk yang ketiga ada tambahan syarat, yaitu Gx yang di ruas kanannya itu harus lebih atau sama dengan 0. Nah, itu bentuk-bentuk pertidaksamaan mutlak. Nah, secara umum untuk menyelesaikan pertidaksamaan sama persis dengan persamaan yang kita bahas sebelumnya, bahwa definisi nilai mutlak selalu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Namun, akan lebih gampang jika kita gunakan trik-trik yang sudah dibacakan di masing-masing bentuk pertidaksamaan tadi. Karena menggunakan trik akan lebih singkat. Kita akan lihat satu persatu dari bentuk yang pertama, yaitu bentuk yang ruas kirinya fungsi mutlak dan ruas kanannya angka saja. Tadi bentuknya adalah mutlak fx kurang atau sama dengan C, dengan C-nya lebih atau sama dengan 0, dan bentuknya mutlak fx lebih atau sama dengan C, dengan C-nya lebih atau sama dengan 0. Nah, itu bentuk yang pertama tadi. Kita akan bahas melalui contoh soal. Misal kita diberikan soal, tentukan himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan berikut. Yang pertama adalah mutlak x dikurang 2 kurang dari 3. Ini adalah bentuk mutlak fx kurang dari C. Kemudian soal yang kedua adalah mutlak x dikurang 2 kurang dari minus 3. Ini adalah bentuk mutlak fx kurang atau kurang dari C, tapi C-nya kurang dari 0 atau C-nya negatif. Dan soal yang ketiga adalah mutlak 3x dikurang 4 lebih atau sama dengan 8. Kita akan bahas satu persatu contoh soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Penyelesaian untuk mutlak x dikurang 2 kurang dari 3. Ini adalah bentuk mutlak fx kurang atau sama dengan C. Karena C-nya lebih dari 0, maka sifat yang akan kita gunakan tadi adalah bahwa fx lebih atau sama dengan min C kurang atau sama dengan C. Itu sifat yang akan kita gunakan. Nah, karena punya sifat, kita tinggal tuliskan pertidaksamaan mutlak kita tadi, mutlak x dikurang 2 kurang dari 3 kita tadi dalam bentuk sifat yang akan kita manfaatkan. Nah, kita punya C-nya 3. Maka kita tinggal tuliskan bahwa min 3 kurang dari X kurang 2 kurang dari 3. Nah, ini penulisannya berdasarkan sifat yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita membutuhkan batasan X yang kita penyelesaiannya adalah batasan X. Sementara di tengah-tengah, di ruas tengah ada X kurang 2. Maka kita harus menambah 2 di tengah agar kita dapatkan batasan X. Nah, ingat kita harus adil untuk sebuah persamaan ataupun pertidaksamaan. Karena di tengah kita plus 2, maka di ruas paling kiri kita plus 2, di ruas paling kanan juga kita plus 2. Sehingga kita punya di tengah tinggal X saja, di ruas paling kiri tinggal minus 1, dan di ruas paling kanannya 3 plus 2 menjadi 5. Nah, dari sini kita punya batasan X, yaitu lebih dari min 1 atau kurang dari 5. Sehingga untuk penyelesaian soal yang pertama, kita punya himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari minus 1 dan X-nya kurang dari 5. Kita lanjut ke soal yang kedua. Penyelesaian untuk mutlak X dikurang 2 kurang dari minus 3. Ini adalah bentuk mutlak fx kurang dari C.
tapi C-nya negatif, C-nya minus 3 di sini. Maka tadi katanya untuk bentuk ini tidak ada solusi. Jadi untuk mutlak X dikurang 2 kurang dari minus 3, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, karena himpunan penyelesaiannya karena konstan tadi ruas kanannya negatif. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu penyelesaian untuk mutlak 3X dikurang 4 lebih atau sama dengan 8. Ini adalah bentuk soal untuk bentuk mutlak fx lebih atau sama dengan c nya lebih dari 0, maka kita akan gunakan sifat bahwa fx kurang atau sama dengan minus c atau fx lebih atau sama dengan c. Nah, ini sifat yang akan kita gunakan. Berarti kita tinggal tuliskan mutlak 3x kurang 4 lebih atau sama dengan 8 kita tadi berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifat kita punya c-nya di sini 8. Kita akan tulis 3x kurang 4 kurang atau sama dengan minus 8 atau 3x kurang 4 lebih atau sama dengan 8. Maka kita akan selesaikan kedua pertidaksamaan ini sesuai dengan kaidah-kaidah penyelesaian pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang di sebelah kanan akan kita selesaikan 3x minus 4 plus. Kita harus plus 4 agar minus 4-nya tereliminir. Maka kita harus adil. Yang ruas kanannya juga harus kita plus 4 kan. Maka kita punya di ruas kiri 3x, di ruas kanan tinggal minus 4. Nah, kita butuh x. 3x harus kita bagi 3 agar menjadi x, maka minus 4 juga harus kita bagi 3, sehingga di ruas kiri kita punya penyelesaian x kurang atau sama dengan minus 4/3. Nah, yang di kanan juga harus kita selesaikan dengan kaidah-kaidah penyelesaian pertidaksamaan. Sama dengan tadi 3x minus 4 plus 4, maka yang di ruas kanan juga harus kita plus 4. Sehingga kita punya 3x lebih atau sama dengan 12. 3x-nya harus kita bagi 3 agar menjadi x, 12 juga harus kita bagi 3 sehingga dia menjadi 4. Maka ruas kiri yang di sebelah kanan kita punya penyelesaiannya adalah x lebih atau sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian untuk mutlak 3x dikurang 4 lebih atau sama dengan 8 adalah x kurang atau sama dengan minus 4/3 atau x lebih atau sama dengan 4. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa sebuah pertidaksamaan yang di ruas kirinya ada sebuah fungsi mutlak dan di ruas kanannya ada sebuah angka, maka ada dua sifat yang bisa kita gunakan, yaitu fx lebih atau sama dengan minus c kurang atau sama dengan c, dan fx kurang atau sama dengan minus c atau fx lebih atau sama dengan c. Nah, sifat yang dua ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang di kirinya mutlak, di kanannya angka saja, tergantung ke tanda ketidaksamaan yang membatasinya.